Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amelia Putri, NPM 5021236, dengan mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Dengan submateri pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama, standar proses dan standar penilaian. Yang pertama, elemen kurikulum 2013, standar proses. Standar proses baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Secara garis besar, standar proses pembelajaran tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. A. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. B. Dalam proses pembelajaran, pendidik memberikan keteladanan. C. Setiap tahun, pendidik melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. D. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Standar penilaian. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan yang merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Standar penilaian dalam kurikulum 2013 adalah berbasis kompetensi, yang dimana pada hal ini terjadi pergeseran dari penilaian melalui tes atau mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja, menuju penilaian autentik atau mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Yang kedua, ada elemen kurikulum darurat. Standar proses. Standar proses kurikulum darurat bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan dapat berlangsung meskipun dalam situasi darurat. Kurikulum darurat harus menyediakan dukungan bagi siswa dan guru dalam menghadapi situasi darurat. 1. Mengidentifikasi tujuan dan sasaran pembelajaran yang jelas. 2. Mengadaptasi materi pembelajaran yang relevan dengan situasi darurat. 3. Memperhitungkan kebutuhan khusus siswa. 4. Menyediakan dukungan bagi siswa dan guru. Dan yang terakhir, mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif dan fleksibel. Standar penilaian. Standar penilaian pada kurikulum darurat bertujuan untuk memastikan bahwa siswa tetap mendapatkan pembelajaran yang efektif dan bermanfaat meskipun situasinya darurat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam standar penilaian kurikulum darurat antara lain, yang pertama, penilaian harus berfokus pada aspek pembelajaran yang paling penting dan relevan dengan situasi darurat yang terjadi. 2. Penilaian harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 3. Penilaian harus mempertimbangkan kondisi siswa. 4. Penilaian harus dilaksanakan secara adil dan akurat. Yang ketiga, ada elemen kurikulum merdeka. Standar proses. Standar proses kurikulum merdeka diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan menurut Yanti dan Syahrani 2021.
Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian. Standar proses meliputi A. Perencanaan pembelajaran, B. Pelaksanaan pembelajaran, dan C. Penilaian proses pembelajaran. Standar penilaian. Standar penilaian kurikulum Merdeka adalah seperangkat kriteria dan indikator yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kualitas kurikulum yang diimplementasikan di sekolah. Standar penilaian kurikulum Merdeka sangat penting karena memberikan ukuran yang valid dan reliabel untuk mengevaluasi kualitas kurikulum dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pendidikan yang merdeka. Standar penilaian ini dapat digunakan oleh sekolah, lembaga pendidikan, dan pemerintah untuk mengevaluasi kurikulum dan membuat perbaikan yang diperlukan. Standar penilaian juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dan mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Dengan standar penilaian yang baik, pengembangan kurikulum dapat diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang merdeka dan meningkatkan hasil belajar siswa. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.